Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang tertulis dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-7. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasalnya 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang Kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerang aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta,
dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Minggu di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Shalom. Kita akan dengarkan warta jemaat gereja kita pada Minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Eksaudi, dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ragam warta. 1. Koinonia. A. PGIW Kepri. Pada hari Senin yang lalu, 18 Mei 2020, telah berjalan dengan baik acara doa bersama dan pengukuran tanah PGIW Kepri di Tiban Mentarau untuk pembangunan kantor PGIW Kepri. B. Gereja. Yang pertama, pada hari Minggu yang akan datang 31 Mei 2020 dan hari Senin 1 Juni 2020, yaitu Minggu Pesta Peringatan Turunnya Roh Kudus yang pertama dan yang kedua, akan diadakan permingguan di rumah kita masing-masing. Jadi kami minta kepada seluruh Amanginang, kita akan melakukan ibadahnya di rumah kita masing-masing. 2. Horong sekolah minggu. A. Kebaktian sekolah minggu HKBP Batam Center telah bisa kita ikuti beserta anak-anak kita melalui live streaming setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui YouTube HKBP Batam Center. B. Ayat Alkitab Huria untuk anak sekolah minggu bisa kita baca pada warta kita masing-masing. 3. Himbauan. A.
Ibadah minggu, sekolah minggu, pertanyaan week dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Perjamuan kudus akan diadakan setelah kita berada dalam situasi aman untuk beribadah. C. Acara ibadah akan disalurkan melalui manual atau melalui WA group dan live streaming gereja kita. D. Agar seluruh para lado tetap aktif memperhatikan dan menjaga iman dan moral serta semangat anggota jemaat di wilayah masing-masing. E. Gereja tetap membuka pintu bagi jemaat yang ingin berdoa pribadi setelah mengikuti aturan dari gereja dan memakai masker, pengukuran suhu tubuh, dan mencuci tangan. F. Untuk pengurusan surat seperti surat keterangan jemaat, baik catatan sipil dan pernikahan, diadakan setiap hari kerja pukul 10 sampai jam 15 WIB, kecuali hari Selasa dan Minggu, serta hari libur. G. Mengembangkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS antara lain. 1. Berjemur setiap pagi selama 10 sampai 15 menit. 2. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. 3. Makan buah dan sayuran setiap hari dan vitamin C dan E. 4. Olahraga yang cukup. 5. Tidur yang cukup pada malam hari. 6. Kurangi mengkonsumsi gula. 7. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta memakai masker. 8. Menghindari kerumunan orang banyak dan menjaga jarak. 9. Jangan panik bila ada gejala seperti batuk, pilek, tenggorokan sakit, dan juga demam tinggi. Segeralah hubungi dokter terdekat. H. Pelaksanaan ibadah minggu di gereja akan dilakukan kembali setelah ada pemberitahuan dari pemerintah dan HKBP Distrik 20 yang menyatakan aman untuk semua kegiatan gerejawi. 2. Marturia. Yang pertama zending bisa kita baca pada warta kita masing-masing. 3. Diakonia. Marilah kita bawa ke dalam doa syafaat kita. Yang pertama Bapak Sintua PR Sombing, Ibu Boru Tambunan, yang pada saat ini dalam kondisi pemulihan dari sakit. Keluarga tersebut tinggal di Puri Legenda atau berada di WIG 4. 2. Keluarga Bapak J. Simanjuntak, Ibu Boru Pangaribuan, yang mana pada hari-hari yang lalu telah dipanggil Tuhan orang tua terkasih dari tengah-tengah keluarga tersebut, yakni Opung Anggara Doli Simanjuntak. Keluarga tersebut tinggal di WIG 4. 2. Kepada jemaat yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan donasi melalui sembako atau melalui dalam bentuk dana, bisa melalui Sintua Lingkungan atau ditransfer melalui rekening Huria. 4. Para hartawan telah diberkati Tuhan dengan kelahiran seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Jeffrianto Nenggolan, Ibu Liria Boru Tambunan pada hari Sabtu 18 April 2020. Keluarga tersebut tinggal di perumahan BSI Blok C8 nomor 10. Telah diberkati Tuhan juga dengan kelahiran seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Risman Siburian, Ibu Sinta Boru Siregar pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Keluarga tersebut tinggal di Kampung Air. Firman Tuhan untuk dibaca setiap hari bisa kita baca pada warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat gereja yang bisa kami bacakan. Kiranya kita jemaat Tuhan yang terkasih dilindungi dan disertai Roh Kudus selalu di setiap aktivitas kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah warta jemaat bisa kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Horas untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat adanya. Terpujilah Tuhan, kita masuk dalam Minggu Eksaudi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini yang mempunyai topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28 sampai 34. Mari kita ikuti bersama-sama. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasanya bila satu tempat itu kedatangan pejabat atau selebritis atau artis yang dikagumi, tentu suasana tempat itu akan berbeda dari biasanya. Orang ramai akan memperbincangkan, memviralkan istilah sekarang, dan memampatkan hal tersebut dengan selfie atau minta tanda tangan. Hal ini selalu terjadi setiap kali Yesus datang ke berbagai daerah. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Meskipun Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, firman Tuhan berkata, orang banyak tetap berbondong-bondong mengikuti dia. Motivasi mereka mengikut Yesus cukup beragam. Bisa saja karena terpukau pada pengajarannya, atau juga khotbahnya, atau juga karena ingin melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu ingin disembuhkan dari penyakit dan juga yang lain sebagainya. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, diceritakan firman Tuhan ini ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Orang yang mengalami kebutaan fisik sangatlah menyedihkan. Mereka tidak dapat melihat dan mengenali suatu objek dan tidak dapat menikmati dunia ciptaan Allah yang penuh dengan warna. Mereka tidak tahu apa namanya terang, karena yang dilihat dalam keseharian hanyalah kegelapan. Pekerjaan orang buta tersebut mangkal di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari setiap orang yang lewat. Kehidupan mereka tergantung kepada pengasihan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pada orang buta ini pasti tidak melihat, tetapi mereka juga punya kelebihan, yaitu begitu tajam untuk mendengar. Setelah mendengar kabar bahwa Yesus sedang melintas, kedua orang buta itu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka berteriak meminta belas kasihan Yesus. Rupanya hiruk pikuk suara orang banyak dikalahkan oleh teriakan 2 orang buta tersebut.
Dan orang banyak tersebut merasa terganggu. Orang banyak menegur mereka supaya diam. Meskipun ditegur, mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kedua orang buta itu tidak ingin kehilangan kesempatan berharga untuk meminta dan memperoleh belas kasihan Yesus. Kedua orang buta tersebut menyadari jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka yang ada hanyalah penyesalan. Karena kesempatan itu hanya datang sekali. Mereka mengabaikan teguran orang banyak. Ketika mereka tahu tidak ada seorang pun yang patut menghalangi orang lain untuk memohon pertolongan kepada Yesus. Meski tidak melihat, tetapi dalam benak mereka bergelora percaya diri dan iman yang tulus kepada Yesus. Mereka menyapa Yesus sebagai Anak Daud. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Anak Daud yang dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama. Ini luar biasa. Di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus, tetapi di sana terdapat dua orang buta yang terpinggirkan, yang dirasakan oleh masyarakat sebagai beban masyarakat. Tetapi mereka mempunyai iman yang bergelora. Dan ketika Yesus datang, mereka berteriak, "Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus tahu motivasi setiap orang yang memohon pertolongan kepadanya, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Upaya orang buta tersebut membuahkan hasil. Tidak sia-sia mereka berteriak. Tidak sia-sia mereka berusaha untuk meminta kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Yesus menghentikan perjalanannya. Yesus berhenti dan memanggil kedua orang buta itu seraya berkata, "Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mendengar pertanyaan ini, kedua orang buta tersebut menjawab Yesus, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dari sini kita mengetahui bahwa sekalipun Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, tetapi Allah menginginkan kesungguhan kita dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai tanda orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka dengan jujur dan sederhana dan serta rendah hati mengungkapkan kebutuhannya yang paling utama dan yang terpenting juga pada diri mereka kepada Yesus. Mereka memohon agar Yesus mencelikkan mata mereka, membebaskan mereka dari kebutaan. Mereka tidak bermental pengemis dengan meminta uang atau materi. Mereka tidak ingin meminta-minta di pinggir jalan, tetapi mereka ingin bekerja mencari nafkah. Tetapi pada saat itu, keadaan membuat mereka harus melakukan hal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menyatakan belas kasihannya. Yesus datang dan menghampiri mereka, serta menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah berputus asa untuk memohon belas kasihan Yesus. Usaha yang terus-menerus pasti akan ada hasilnya. Dan biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencelikkan mata orang buta merupakan salah satu ciri khas Mesias yang mencelikkan kebutaan rohani manusia berdosa. Dosa mengakibatkan adanya selubung mata rohani orang berdosa. Selubung itu menyebabkan kebutaan
sehingga manusia itu tidak tahu manakah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang hidup dalam kedagingan. Karena itu setiap orang beriman harus memohon belas kasihan kepada Yesus dengan tidak jemu-jemu di dalam doanya, di dalam imannya, sekalipun ada tantangan dan ada godaan dari dunia ini, dari orang-orang sekitar yang tidak mengasihi kita, untuk dicelikkan agar kebutaan rohani itu sirna dalam diri orang percaya, dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga mata rohani kita semakin terang, mata iman kita semakin terang, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang harus kita jauhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, permohonan yang tidak jemu-jemu dan dengan iman serta kerendahan hati pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ini kami orang berdosa Tuhan. Kami selalu melakukan dosa karena banyak selubung yang menyebabkan kebutaan rohani dalam diri kami. Sehingga kami tidak tahu dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami datang Tuhan, agar tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, mencelikkan mata kami, mencelikkan mata rohani dan iman kami Tuhan, agar kami juga menjadi alat-Mu untuk menjadi penerang bagi orang-orang yang masih buta dalam rohaninya dan juga imannya, sehingga bersama-sama kami bersukacita untuk memuliakan Engkau dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bapa yang di sorga, celikkan mata rohani kami, mata iman kami dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kami percaya Tuhan, dengan itu kami mampu untuk menghadapinya. Dan Tuhan, kami jauh dari yang tidak Kau kehendaki. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami.
Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.